Halo Sobat Cetekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang suatu indeks saham yang kemungkinan akan jadi hidden gem dan mungkin akan mengejutkan banyak orang di penghujung tahun ini, ya, yaitu indeks Infobank 15. Nah, bagi yang belum menonton ulasan tentang indeks Infobank 15, terutama kenapa sih kok saya bilang ini bakal jadi hidden gem, silahkan ya bisa ditonton videonya di channel Cedekia Financial Center ini. Nah, pada video kali ini sebenarnya merupakan lanjutan dari video tadi, ya, bahwa kalau video tadi itu hanya membahas tentang Infobank 15, maka pada video ini saya akan membahas tentang salah satu reksadana yang merupakan reksadana indeks mengacu indeks Infobank 15 itu sendiri, yaitu Star Infobank 15. Ya, pada video sebelumnya juga saya sudah mengemukakan ya alasan kok saya akhirnya mau menjadikan Star Infobank 15 itu sebagai fokus saya untuk dua video yang akan datang, yaitu video ini yang akan saya bahas reksadananya dulu dan video tentang eksperimen saya untuk nabung reksadana indeks Star Infobank 15 ini. Nah, seperti apa ya itu produk reksadananya? Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, jadi ceritanya adalah waktu saya sudah menemukan bahwa wah ternyata yang namanya kinerja Infobel 15 itu tuh luar biasa bagus, ya, luar biasa bagus, ya, di mana kinerja waktu itu sudah mencapai 200-an% dalam 11 tahun terakhir. Itu lebih bagus daripada IHSG yang cuma bisa 69% eh, selama 11 tahun terakhir. Ya, jomplang lah ya, perbedaannya jomplang sekali. Terus saya berpikir, ada nggak ya reksadana indeks yang mengacu pada indeks ini? Jawabannya ternyata ada, ya, yaitu yang pertama adalah Star Infobank 15 dan PNM Index Infobank 15, ya. Tetapi karena saya membandingkan dari segi grafik, ya, kesimpulan pertama saya dari grafik ini adalah PNM Index Infobank 15 itu tracking errornya tinggi. Tracking error dalam artian selisih antara kinerja indeks Infobanknya dengan kinerja reksadana indeksnya itu terlampau tinggi. Nah, sementara kalau di Star Infobank 15, meskipun juga kinerjanya di bawah indeks acuannya, tetapi dalam beberapa kurun waktu terakhir itu kinerjanya itu lebih bagus daripada PNM Indeks Infobank 15. Nah, itu menjadi salah satu dasar ya bahwa saya mungkin akan fokus untuk cari tahu Star Info 15 itu gimana sih. Nah, jadi ceritanya saya waktu itu ya punya temen ya di sebuah grup reksadana, ya. Nah, di sini saya tahu bahwa ternyata kok dia kok pernah nih nyebut-nyebut ini pas Star Infobel 15 di grup itu. Saya langsung japri ya, dan ternyata kok dia punyanya Star Infobel 15 bukan PNM, ya. Ternyata dia sudah daftar ya. Jadi dia sudah tanya duluan ke manajer investasinya langsung. Jadi di Star kemudian PNM. Terus ternyata yang paling menentukan ya itu adalah ketika saya tanya ya, ada fee apa sih yang kalau beli Star Info 15 langsung ke MI-nya kita tuh harus bayar fee apa? Kan kita kan tahu ya bahwa reksadana itu dalam beberapa kasus ya di banyak apart itu kan ada fee beli dan fee jual, ya. Entah mereka ngomongnya maksimal 2% atau 1% atau langsung ya mengenakan 1%, setengah persen, 2% seperti itu, ya. Dan ketika saya tanya beliau ini, ternyata di Star itu nggak ada fee pembelian, ya. Dan ketika saya coba beli, ya, jujur saya udah beli, ya, saya udah beli Oktober kemarin setiap bulan, dan ternyata memang nggak ada fee fee beli gitu loh, fee beli dan fee jual, ya. Nah, tapi kalau di PNM itu ternyata kena fee beli dan jual 2%. Nah, meskipun di Star ya, di Star AM itu minimal itu kita harus beli itu 100.000, ya.
dan PNM itu 10.000, tapi kalau ada individual di awal dan akhir kan ya nggak enak juga ya, itu kan grogoti aset kita juga di situ ya. Sudah, karena hanya ada dua pilihan ini untuk sementara ini ya sampai dengan video ini dibuat, ya sudah saya akhirnya memutuskan untuk beli Star Infobank 15 ya di Star Asset Management. Nah, jadi ini dulu waktu pertama kali ya, waktu pertama kali sekitar Agustus apa September itu nggak ada ya. Jadi website khususnya Star Info 15 di websitenya Star AM sendiri itu nggak ada. Ya, oleh karena itu makanya saya langsung cari ini ya, cari info. Ya, hubunginya di mana? Oh, dihubunginya pakai email bisa atau WhatsApp ya, chat only. Nah, dari situ kemudian saya punya dua kanal untuk tanya-tanya ya. Nah, di sini ya, jadi ini percakapan email saya di sini ya, bahwa ini saya pokoknya tahu lah bahwa ini sudah diluncurkan 31 Juli 2023 lalu. Ini saya tanya 11 Agustus. Terus kemudian di sini ya itu sudah ada jawaban dari Infostar AM, dan video ini itu fokusnya adalah membahas apa-apa dokumen-dokumen apa saja yang dikirimkan oleh eh, CS ya, CS dari Star Asset Management terkait Star Infobel 15 ya. Jadi kita akan fokus ke 5 hal ini ya, seperti itu. Oke ya, terus ya kita masuk di sini ya. Jadi kalau kita mengacu di website sendiri itu ada beberapa informasi ya. Kita bisa download brosurnya, bisa download fun fact sheet-nya, kita bisa download prospektusnya ya. Tapi karena apa namanya, karena reksadana ini kan belum ada setahun ya, ya belum ada setahun. Oleh karena itu membaca prospektus pun itu tidak terlalu ini sih ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu prinsipil ya. Karena kalau baca prospektus kan harusnya kita baca laporan keuangan gitu loh. Karena dari laporan keuangan itu kita bisa tahu expense rasionya berapa, portfolio turnover rasionya berapa, terus kemudian juga komponen-komponen yang emiten yang masuk di dalamnya. Walaupun kita tahu ya, intinya kan Infobel 15 itu kan 15 bank yang paling bagus menurut majalah Infobank ya, seperti itu. Ya, tetapi kita kan juga punya insight ya, bahwa dia tuh pas beli itu rata-rata belinya itu berapa, apakah sekarang dalam kondisi cuan, apa kondisi boncos, karena kita tidak tahu ya, karena kita tidak punya infonya bahkan di prospektusnya sekalipun. Maka saya pikir langsung saja kita fokus ya ke antara brosur, fun fact sheet ataupun file-file yang sudah dikirim ya, terutama yang namanya teaser ya, teaser. Nah, tapi paling enggak ini ya kita lihat dulu yang kalau fun fact sheet-nya itu kurang lebih seperti inilah ya. Dia tuh tanggal mulai penawarannya 31 Juli 2023 ya. Terus kemudian di sini kita bisa lihat juga ya bahwa sekurang-kurangnya 80% itu adalah saham yang terdaftar di indeks Infobel 15 gitulah, intinya begitu. Nah, terus kemudian di sini manajemen investasinya tentu saja ya PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan bank kustodiannya itu PT Bank DBS Indonesia. Nah, ini anti mainstream ya. Ini juga saya pertama kalinya ya kalau investasi reksadana itu bank kustodiannya itu bank DBS ya. Jadi ya tapi tapi ya ini bank bagus lah ya, sebagai kustodian itu bagus. Ya kalau kita lihat prospektusnya sendiri kurang lebih nggak ini sih, nggak terlalu banyak prinsipil ya, banyak prinsipil karena ini juga prospektus awal-awal. Sementara yang kita perlukan itu tabel-tabel seperti ini loh ya, tabel-tabel ikhtisar keuangan singkat belum ada sama sekali ya, karena baru belum ada setahun. Oke, ya ya seperti ini ya, kita nggak bisa melihat lebih jauh ya, terutama dari segi kualitas reksadananya. Ya, tapi paling tidak kalau di sini dia sudah bilang ya bahwa apa namanya, biaya pembelian dan biaya penjualan kembali itu katanya 2%. Cuma saya sudah mengalami sendiri ya, dan sudah tanya ya ke orang yang sudah invest juga di sana langsung, bahwa kalau langsung ke MI-nya ya, langsung ke MI-nya yaitu Star Asset Management itu nggak ada biaya jual, nggak ada biaya pembelian dan nggak ada biaya jual. Nah, tetapi saya juga dengar bahwa di Trimegah itu ada. Jadi ternyata tuh Trimegah Sekuritas itu tuh jadi agen penjual PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Jadi kalau misalnya coba cendekia sekalian punya akun di Trimegah Sekuritas dan tertarik ya dengan reksadana ini, coba cek ya. Nah, siapa tahu ya bener nggak? Harusnya bener sih ya. Soalnya apa itu info terakhir yang saya dapat seperti itu. Ya, oke. Jadi kita mungkin langsung aja masuk ke teaser ya. Jadi dalam artian kita sudah membahas
info bank 15-nya seperti apa, yuk kita bahas reksadananya. Nah, kalau ini brosurnya ya, namanya brosur ya paling cuma 2-3 halaman seperti ini ya. Tidak terlalu menggambarkan apa namanya insight yang lebih mendalam. Nah, paling enggak kita bahas teaser yang dibagikan lewat email saja ya. Oke, jadi di sini ya sudah ada di sini ya bahwa ini Star Asset Management, nama reksadananya, dan ini bank kustodiannya DBS, dan sudah ada klaim bahwa ini diawasi oleh OJK. Seperti itu. Jadi apa ini informasi produknya? Jadi yang ditawarkan, value yang ditawarkan oleh produk ini. Yang pertama adalah pertumbuhan nilai investasi. Yang namanya reksadana indeks ya, fokusnya adalah growth. Ya, jadi dia mengatakan ya bahwa investor memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional atau produk reksadana saham atau reksadana indeks yang ya sepantaran atau bahkan saingannya lah seperti itu. Cuma hati-hati ya, jadi hati-hati dalam arti memahami bahwa di sini ada kata-kata kesempatan. Ya, kesempatan itu artinya kalau berjalan dengan baik ya berarti sesuai harapan kita, cuan. Tapi yang namanya kesempatan itu bisa juga berarti tidak jadi juga, ya kan? Chance kan, kesempatan itu kan chance, probability. Ya, tapi seenggaknya kalau kita tahu bahwa apa namanya underlying asetnya mayoritas itu adalah 4 bank besar yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, maka kata-kata hasil investasi yang relatif lebih tinggi itu bisa dikatakan ya, ya dalam artian kita bisa mengharapkannya. Tapi sekali lagi ekspektasi jangan ketinggian. Ya, terutama kita itu belinya reksadana, bukan beli sahamnya langsung. Terus kemudian dikelola secara profesional, ya. Investor akan memperoleh kemudahan dengan mempercayakan pengelolaan investasi kepada manajer investasi yang profesional di bidangnya. Oke ya, jadi yang kedua ya, yaitu bahwa karena kita tuh misalnya nggak punya banyak waktu untuk belajar saham, kita tuh nggak punya uang banyak-banyak ya untuk beli saham yang bagus-bagus, ya pakai reksadana ini saja lah. Ya. Makanya di sini adalah memperoleh kemudahan dengan mempercayakan kepada orang yang profesional. Tapi ingat ya, sekali lagi ya, di sini yang disebut adalah profesional. Orang yang profesional itu adalah taat SOP, taat standar. Ya, perkara dia kompeten atau tidak, itu sudah masalah lain. Tapi yang penting dia tidak melanggar SOP. Selesai. Ya, jadi itu yang harus jadi apa peringatan juga ya buat kita investor reksadana. Kita sendiri juga harus cerdas untuk ngerti ini tuh kompeten apa enggak. Ya, dan memang akan lebih bagus kalau kita beli reksadana yang track recordnya jelas ya, dalam artian 3 tahun 5 tahun. Tapi ya meskipun ini kurang dari setahun, kita pakai track recordnya ya indeks Infobel 15 itu sendiri dengan harapan bahwa reksadana ini itu mampu eh, apa menurunkan mengecilkan tracking errornya bahkan sampai 0%-an. Ya, karena itu adalah tujuan dari reksadana indeks, yaitu mengacu persis sama kinerja dari indeks acuannya. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Terus overview beberapa nih. Tanggal emisinya 31 Juni 2023 ini diulangi lagi nih lah ya. Seperti ini. Minimal pembelian ya 1.000 dan ini NAB per unitnya yang untuk awal-awal adalah 1.000. Ya, jadi semua reksadana itu NAB per unit awalnya itu selalu 1.000. Kemudian ini ada manajemen fee maksimal 2,5%, custodian fee maksimal 0,5%, subscription fee maksimal 2%, subscription fee maksimal 2%. Nah, mungkin karena awal-awal mungkin jangan-jangan karena itu ya, karena jangan-jangan karena masih awal-awal terus ada program tapi mungkin apa kita semua nggak tahu sehingga kok nggak ada biaya penjualan dan nggak ada biaya pembelian gitu loh. Ada prakteknya seperti itu. Untuk custodian fee sama manajemen fee ya ini maksimal 2,5 dan 0,5%. Sekali lagi kita nggak tahu ya, karena ini adalah maksimal, batas maksimal. Sementara kenyataannya sendiri kita tidak ada datanya sama sekali. Ya, bahkan bisa saja mungkin tracking error dalam artian itu error di mana kinerjanya kinerjanya Star Info Bank 15 ya seperti ini ya, itu kok tidak selalu mengikuti Info Bank 15 aslinya, itu mungkin jangan-jangan bukan karena tidak kompeten dari manajer investasinya untuk ngopi ya ngopi kinerja, tapi jangan-jangan itu karena efek dari apa namanya management fee dan custody fee-nya seperti itu ya. Jadi selalu jadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Oke, terus kemudian pendapat umumnya ini sebenarnya ini sih apa halaman depan dari prospektus ini sebenarnya sih. Ya, oke ya, memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang setara. Jadi janjinya adalah setara.
Ya, walaupun ini berat sih sebenarnya. Karena apa? Memang ya seperti yang bilang tadi bahwa kemungkinan reksadana indeks itu nggak setara itu lebih besar disebabkan karena apa namanya expense rasionya. Nah, masalahnya kita benar-benar tidak punya data laporan keuangannya sama sekali. Nanti coba dilihat ya bulan Maret atau bulan April itu biasanya sudah ada apa namanya unggahan laporan keuangannya ya karena itu sudah ketentuan OJK. Oke, berarti ya 80 sampai 100% ya dari NAP itu di efek yang ada di indeks Indonesia 15. Terus minimum 0 sampai 20% itu di instrumen pasar uang. Ya, jadi ini bisa apa bisa agresif ya, bisa moderat ya. Dia punya kebijakan tergantung kondisi perekonomian dan kondisi pasar saham saat itu. Kemudian minimum pembelian 100.000 juga ini ya sudah ada, minimum penjualan juga ada 100.000. Ya, atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan unit penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali unit penyertaan. Seperti itu. Oke, terus ini resikonya ya. Jadi sudah dibuatkan juga resikonya. Yang pertama ya, resiko investasi dalam Start Info Bank 15 itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, satu, resiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan. Ini ya, ya pastilah ya. Yang namanya saham jadi underlying asetnya aja juga bisa naik turun kok. Ya, bisa bagi dividen, bisa nggak bagi dividen juga. Ya, tentu saja bisa naik turun dong, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya Anda beli di sana indeks dan turun sedikit marah, wah, itu berarti bukan, ya, produk bukan buat Anda ini, ya. Kemudian resiko one prestasi atau kredit ya, dalam artian ini yang namanya reksadana itu bisa force major ya, dalam artian bangkrut ya atau ditutup entah karena keadaannya luar biasa ya seperti itu. Jadi ya kalau ada terkait dengan resiko one prestasi ya itu biasanya reksadanya akan tutup dan kita diberi opsi sekitar 1 sampai 2 bulan untuk menjual semua unit pernyataan. Biasanya seperti itu ya. Kemudian resiko perubahan peraturan, ya. Jadi entah perubahan peraturan yang bisa mempengaruhi industri reksadana ataupun perubahan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang mempengaruhi industri perbankan, ya itu kan bisa bisa apa namanya bisa mempengaruhi fundamental dari saham-saham emiten tersebut. Nah, emiten tersebut terpengaruh, harga sahamnya terpengaruh, reksadana indeksnya ini juga terpengaruh seperti itu. Terus kemudian resiko likuiditas, ya dalam artian ini kalau misalnya kalau kita kan di bank kan tahunya bank run ya dalam artian tuh masyarakat tidak percaya dengan bank lagi kemudian rame-rame apa meminta uangnya kembali dan ternyata bank itu tidak memiliki uang sebanyak yang ditabung oleh masyarakat seperti itu. Nah di reksadana juga ada dalam artian eh, apapun lah kejadiannya ya amit-amit misalnya kayak COVID kemarin lah ya COVID kemarin harga saham jatuh orang-orang pada panik pada jualin sahamnya semua termasuk jualin reksadana sahamnya semua. Itu kan panik gitu. Nah, masalahnya apa namanya penjualan kembali yang disebut sebagai redemption rush ya. Jadi kalau di reksadana itu namanya redemption rush. Ya. Kalau di perbankan itu bank rush, kalau di reksadana namanya redemption rush. Dan manajer investasi bisa mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera. Ya makanya ya meskipun di peraturan OJK itu bilangnya biasanya settlementnya H+2. Tetapi untuk MI yang produknya itu tidak punya likuiditas kas yang besar, ya maka bisa saja proses likuidasinya itu perlu waktu H+7. Ya, saya pun mengalaminya di banyak reksadana sejak tahun 2015 yang lalu. Ya, oleh karena itu ya kalau misalnya belum bisa H+2, bisa H+7 ya kemungkinannya ya adalah berarti kasnya belum cukup dan butuh waktu untuk jual ya jualan underlying asetnya seperti itu. Oke, dan ini ya jadi manajer investasi dapat menolak pembelian kembali atau pelunasan atau menginstruksikan apart yang ditunjuk jika ada untuk melakukan penolakan pembelian kembali atau pelunasan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Ya, yaitu pertama bursa efek di mana sebagian besar portofolio efek ini diperdagangkan tutup. Jadi kalau BI tutup ya bursa efek Indonesia tutup ya kita untuk sementara nggak bisa, nggak bisa apa namanya menjual. Ya, seperti itu. Terus kemudian mungkin ya perdagangan efek atas sebagian besar portofolio dihentikan atau kita bisa bilang salah satu, salah dua atau bahkan beberapa emiten ya yang ada di apa semesta Infobank 15 itu kena suspensi ya. Jadi nggak bisa dong. Ya.
Dan yang ketiga keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat ini di sini nggak terlalu dijelasin ya, tapi kalau di undang-undang apa namanya di undang-undang terkait dengan Bursa Efek Indonesia itu keadaan darurat itu bisa berarti ya seperti keadaan politik ya, keadaan perang atau mungkin bencana alam kemudian bisa bikin Jakarta jeblok gitu, terus kemudian server error semua gitu, ya seperti itu. Ya, jadi keadaan darurat itu seperti itu. Oke. Ya, terus ada risiko bubaran atau likuidasi ya. Dan di sini ingat ya, di sini yang penting di sini harus diingat oleh sobat cendekia sekalian bahwa reksadana ya itu punya threshold ya, threshold yaitu total nilai aktiva bersih atau AUM ya, mana ya tergantung sih ya mana yang akan difokuskan sama OJK, NAV atau AUM-nya itu kurang dari 10 miliar rupiah selama 120 hari bursa berturut-turut. Ya, jadi ini yang bahaya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ini MI-nya atau agen penjual efek reksadana itu nggak jago jualan produk ini dan kemudian nggak laku-laku dan misalnya kemudian bertahan di bawah 10 miliar rupiah itu bisa dibubarkan seperti itu. Ya, kalau itu terjadi berturut-turut selama 3 bulan ya, sorry 4 bulan gitu, maka harus dibubarkan. Terus uang kita gimana? Nah, kalau misalnya dari segi apa namanya NAV per unitnya sendiri bagus ya, naik terus gara-gara bank itu naik, ya berarti kan kita nggak rugi. Kita kan tinggal tunggu aja apa pengumuman ya bahwa ini bisa dijual ya sampai dengan 1 bulan ke depan. Selesai itu aja. Kemudian resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik ya sama saja. Resiko nilai tukar mata uang asing ini ya ini bisa aja sih ya, bisa aja kalau kita ngomongnya underlying assetnya kan bank ya. Karena bank kan juga punya aset-aset ya setara kas itu dalam bentuk US dollar atau mungkin investasi di reksadana ataupun surat utang dalam bentuk US dollar. Ya itu bisa saja ya berpengaruh ke fundamental perusahaannya, berpengaruh kemudian ke harga sahamnya, dan kemudian berpengaruh ke reksadana indeks ini juga. Seperti itu. Kemudian resiko konsentrasi. Nah, ini mungkin yang tidak ada ya. Resiko ini sebenarnya tidak ada di reksadana saham ya dan mungkin juga tidak ada di reksadana indeks lainnya. Tetapi karena ingat kita itu berbicara tentang reksadana yang mengacu pada 15 bank yang dianggap bagus oleh Infobank. Berarti ya kita harus tahu bahwa yang namanya konsentrasi portofolio kita ya itu tuh besar. Reksadana kan harusnya diversifikasi. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini itu sebenarnya bukan diversifikasi. Karena apa? Karena kita hanya di satu industri aja. Ya, kita hanya menyebarnya ke 15 saham bank, tetapi itu tetap di satu industri. Makanya resikonya besar. Jadi jangan kaget kalau misalnya di video sebelumnya yang saya tunjukkan ya perbandingan Infobel 15 terhadap IHSG, terhadap Sigadi dan indeks-indeks mainstream lainnya. Itu kan kegedean ya, returnnya kegedean gitu loh. 20% per tahun atau 200 persenan sekian selama 11 tahun 1 bulan terakhir. Ya, itu karena apa? Itu karena ya mereka itu konsentrasinya itu fokus ke 4 bank besar seperti itu. Paham ya, sobat cerdas sekalian? Tuh. Oke, terus kenapa Infobel 15? Kenapa kok eh, manajer investasi ini tuh bikin produk ini? Kita lihat justifikasinya ya. Nah, yang pertama ya, itu karena sektor bank di IHSG ya, itu menjadi tulang punggung utama kinerja indeks-indeks unggulan. Jadi kalau kita ngomong IHSG ya, itu menopang kinerja IHSG itu sebesar 66,12%. Sementara kinerja dari sektor-sektor lainnya itu 33,88%. Dan kalau kita lihat di IDX 30 ya, kalau kita lihat bank juga mendominasi. Ya, sorry, bank juga mendominasi. Ya. Oh, maaf, saya salah salah baca ya. Di sini bank di sini satu sektor saja itu terdiri dari 33% IHSG, ya kapitalisasi pasar dari IHSG. Ya, berarti kalau masih ada 9 sektor lainnya, nah 9 sektor lain itu bagi-bagi. 66% dibagi 9 sektor. Makanya termasuk besar gitu. Dan kemudian kalau di indeks 30 itu sektor bank itu menguasai 55,36% ya dari bobot di IDX 30. Sementara yang lainnya, sektor lainnya bagi-bagi ya 44,64%. Kemudian sektor bank di LQ 45 juga sama ya 50% lebih. Yang lainnya pas 0,50%,
Kemudian di Serigati sendiri ya yang menjadi topik eksperimen kita tahun lalu ya, itu bank itu juga menguasai 63%-an ya, 63% dari bobot kapitalisasi pasar di indeks tersebut. Sementara sektor lainnya itu berebut di 36,98% seperti itu. Ini sudah ini ada kinerja historis, bukan kinerja historis reksadana ya, tapi kinerja historis dari indeks yang jadi acuannya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau secara setahun ya, kalau kita lihat setahun itu indeks Infobay 15 mungkin lebih jelek lah ya daripada indeks Trigati. 3,93% berbanding 8,57. Tapi IHSG minus 5,12%, kemudian LQ45T minus 6,96%, indeks IDX 30 minus 9,46%. Dan ini yang perlu diingat ya bahwa ini data yang dijadikan sebagai teaser dari apa namanya Star Asset Management itu adalah data per Juli ya. Jadi tolong diingat-ingat ini data yang menggunakan tanggal acuannya itu Juli 2023. Seperti itu ya. Kemudian kalau ditarik 3 tahun belakangnya sejak Juli 2023, indeks Infobank itu yang menang ya 53,3%. Serigati peringkat kedua 43 persenan, ISG 36 persenan dan yang lainnya LQ45 indeks 30 kalah sama ISG. Terus kemudian kalau ditarik lebih jauh lagi 5 tahun ke belakang ya, sejak Juli 2023, indeks Infobank naiknya 48,72%. Ya, ini apa kelihatannya sedikit turun ya, tapi karena ingat bahwa dalam jangka 45 tahun terakhir itu ada COVID, itu ngancurin value dari pasar saham secara keseluruhan seperti itu. Indeks negatif masih ya peringkat 2, 28,82 dan IHSG 14 persenan. LQ45 3 persenan, indeks 30 malah minus ya. Nah, kalau 10 tahun ya, seperti yang saya tadi ya, kalau saya tadi kan 11 tahun 1 bulan ya di video sebelumnya. Kalau di sini kita lihat di teasernya Star Asset Management, itu selama 10 tahun indeks Infobay 15 itu naiknya 178,64% ya, ditarik dari Juli 2023. Indeks Trigati naiknya 84,96%, ISG naik 47%, indeks 30,72 dan LQ45 28,04%. Ya, jadi di sini semakin panjang ya jangka waktunya, itu seolah-olah itu semakin menunjukkan superioritas Infobank 15 sebagai sebuah indeks jika dibandingkan dengan indeks Trigati yang sudah banyak orang tahu produk reksadana indeksnya dan IHSG. Nah, sekarang nih ya kita punya tiga ya. Per tanggal ini kita punya tiga produk reksadana, termasuk salah satu yang kita bahas hari ini yaitu reksadana Star Infobay 15. Nah, kita lihat ya semakin besar ya uh, cuan yang bisa dihasilkan oleh Star Infobank dan teman-teman kolega Infobank 15 lainnya itu nanti akan ke notice ya, itu pasti akan ke notice sama media. Terus itu juga bakal ke notice ke banyak upper dan saya juga berpikir bahwa itu para upper pasti akan berlomba-lomba ya untuk memasukkan Star Infobay 15 ya, termasuk salah satunya Bareksa ya. Kan sudah ada ya di Trimegah Sekuritas itu ada. Kalau saya sudah merekomendasikan ini ke Bareksa sih dan katanya adminnya Bareksa sih dicoba ditunggu setahun ya, setahun setelah dia itu rilis ya. Berarti kita ekspektasikan aja Juli Agustus itu sudah ada di Bareksa ya. Kalau misalnya sobat cendekia sekalian punya aplikasi Bareksa ya, kita tunggu aja ya. Kalau misalnya nggak sabar, silakan langsung hubungi MI-nya ya. Di sini juga lumayan ya, saya waktu mau daftar saya coba penuhi ininya ya. Jadi kan kita tuh harus ya mengumpulkan formulirnya ya seperti ini. Terus kemudian ada dua ya, formulir pemilihan sama formulir pembukaan rekening ya, pembukaan rekening di Star AM. Nah, kemudian saya juga dibantu nih ya dengan WA-nya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang biasanya bakalan dibantu seperti itu ya. Jadi paling nggak kalau misalnya mau ikut duluan, misalnya nggak sabar nunggu ya silakan ya. Silakan langsung hubungi CS dari Star AM ya seperti itu. Ini ya di websitenya sudah ada ya di sini ya di bagian apa namanya butuh bantuan nih ya, silakan ya chat mereka. Oke ya, dan ini juga ya untuk fun fact sheet-nya juga diperbarui setiap bulan ya di websitenya ini ya, fun fact sheet-nya. Dan ini sebenarnya sudah kentara ya, kita sendiri sudah nggak terlalu perlu kaget ya bahwa
BCA, Mandiri, BNI, dan BRI itu pasti mendominasi. Ya, bahkan di sini malah semuanya di atas 20%. Ya. Sisanya itu 3%, 1%, 2%, 1%. Ya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulan dari video ini apa? Kesimpulan dari video ini adalah bahwa reksadana indeks Star Infobank 15 ya itu adalah reksadana yang mengacu pada Infobank 15. Di mana Infobank 15 itu sendiri sebagai indeks itu terbukti ya sangat superior dibandingkan dengan IHSG, bahkan dibandingkan dengan Serikati yang jadi eksperimen Cendekia Financial Center sejak Mei 2023 kemarin ya. Jika tertarik ya para sobat cendekia sekalian menonton video ini, ya monggo ya silakan ya kontak MI-nya sendiri masing-masing. Saya nggak disponsori dengan MI-nya ya. Saya pokoknya hanya bagi-bagi sharing aja. Siapa tahu tertarik ya. Dan saya sarankan kalau sobat cendekia sekalian itu mau investasi di reksadana indeks atau saham, tolong ya jangka waktunya itu jangan setahun. Ya, setahun itu jangka sangat pendek. Jangka pendek pun tuh 3 sampai 5 tahun. Ya, karena menurut apa namanya? Rule of thumb ya, dalam arti itu menurut ilmu perencanaan keuangan, kalau investasi di saham atau reksadana indeks saham atau reksadana Star Info 15 ini, sebaiknya jangka waktunya, periode investasinya itu minimal 5 sampai 8 tahun ya apalagi kalau kita berdasarkan efek compounding ya bagusnya itu adalah 10 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya sobat cendekia mau merencanakan sesuatu yang di atas 10 tahun ya mungkin dana pendidikan anak untuk kuliah nanti atau mungkin untuk dana pensiunnya sendiri ya mungkin masih punya waktu 40 tahun tapi aku mau nabung dulu silakan ya nabung dari sekarang dan kalau misalnya Anda cocok dengan Infobank 15 mungkin bisa investasi di reksadana indeks Star Infobank 15 ini. Ya, begitu dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha jawab sebisa saya, sekapasitas saya. Kalau misalnya saya belum bisa jawab, mungkin saya perlu tanya dulu ke MI-nya dulu ya, mungkin seperti itu. Ya, dan kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, sobat cendekia sekalian, silahkan klik tombol like ya, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya sobat cendekia sekalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami Cendekia Financial Center. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.